Ya, kita kembali lagi teman-teman ke sesi seperti biasa. Ini adalah sesi presentasi tafsir artikel dan kali ini yang sharing adalah teman kita Nurul. Silahkan Nurul. Iya, terima kasih Mas Fajar. Di sini saya akan sharing tentang artikel berjudul CEO Hambris dan Convolution yang dimoderasi oleh State dan Market Contingency. Nah, paper ini ditulis oleh Luzang dan teman-teman dan terbit di Journal of Business Ethics tahun 2020. Nah, yang pertama yaitu mengenai tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan CEO yang angkuh dengan firm pollution dan bagaimana institutional contingency memoderasi hubungan tersebut. Kemudian, riset question dalam penelitian ini yaitu mengapa perusahaan lebih tertarik melakukan perilaku tidak beretika, yaitu terlibat dalam polusi dibanding melakukan aktivitas tanggung jawab lingkungan. Nah, berdasarkan teori upper excellence, yaitu pilihan strategis perusahaan termasuk kebijakan terkait sosial dan lingkungan secara signifikan dipengaruhi oleh manajemen atas. Lebih lanjut, bias kognitif dan nilai personal pemimpin mempengaruhi pilihan strategis dan outcome perusahaan. Nah, keangkuhan CEO merupakan salah satu karakteristik psikologis utama yang dapat mempengaruhi berbagai strategi perusahaan termasuk dalam keterlibatan perusahaan dalam firm pollution. Kemudian, selain teori upper excellence, penelitian ini juga menggunakan teori institusional, di mana teori institusional ini digunakan sebagai landasan untuk menguji keberadaan state logic, yaitu diukur dengan menggunakan kepemilikan pemerintah atau kalau di Indonesia disebut sebagai BUMN, dan koneksi politik, serta market logic yang di dalam artikel ini itu diwakilkan oleh variabel industrial competition. Nah, yang gambar bawah ini merupakan kerangka konseptual dari penelitian ini, yaitu CEO Hambris di sini sebagai variabel independen diuji dengan firm pollution dan dimoderasi oleh state ownership, political connection, dan industrial competition. Selanjutnya akan kita bahas langsung dalam artikelnya. Nah, dalam artikel ini itu mengajukan beberapa hipotesis. Yang pertama yaitu bahwa keangkuhan CEO itu berhubungan positif dengan firm pollution, di mana CEO yang memiliki keangkuhan yang lebih tinggi itu lebih cenderung terlibat dalam praktik polusi yang dilakukan oleh perusahaan. Karena CEO yang angkuh itu dia lebih percaya diri, lebih percaya bahwa mereka itu memiliki sumber daya internal yang cukup untuk melakukan kegiatannya sehingga tidak membutuhkan tanggung jawab dari atau tidak membutuhkan bantuan dari sumber daya eksternal. Oleh karena itu mereka lebih cenderung untuk tidak peduli terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu gimana hubungan antara CEO Hambris dengan firm pollution ketika ada state dan market contingency. Yang pertama yaitu ketika ada state ownership atau kepemilikan pemerintah, itu di mana kepemilikan pemerintah itu memperlemah hubungan antara CEO Hambris dengan firm pollution. Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah memiliki beberapa kemewahan seperti cost of debt yang rendah dan akses ke berbagai sumber daya pemerintah. Namun, perusahaan yang dia itu dimiliki oleh pemerintah itu harus tunduk pada visi misi yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka harus mendorong visi dan misi pemerintah itu agar terwujud, salah satunya yaitu dalam penanggulangan firm pollution. Nah, sehingga dengan demikian ketika perusahaan itu dimiliki oleh pemerintah, maka kekuatan CEO Hambris untuk mempengaruhi firm pollution itu menjadi melemah. Kemudian selanjutnya yaitu jika dimoderasi oleh political connection.
keberadaan political connection itu justru memperkuat hubungan antara CEO Hambris dengan Firm Pollution, karena perusahaan yang dia memiliki koneksi politik itu dia lebih kebal atas hukum. Jadi ketika misalnya saya CEO perusahaan yang perusahaan itu terdapat CEO lain, direksi atau komisaris lain yang menjadi pejabat pemerintah atau memiliki koneksi politik, maka ketika saya melakukan pelanggaran, saya melakukan misalnya ikut terlibat dalam Firm Pollution, itu saya akan lebih kebal hukum karena dekat dengan orang yang membuat hukum itu atau yang memiliki koneksi politik itu, sehingga bisa membantu saya untuk lepas dari tanggung jawab ataupun hukuman karena telah melakukan pelanggaran. Sehingga dalam penelitian ini, keberadaan koneksi politik itu memperkuat hubungan keangkuhan CEO dengan Firm Pollution. Yang ketiga yaitu ketika dimoderasi oleh kompetisi industri. Jadi dalam penelitian ini itu mengajukan hipotesis bahwa ketika perusahaan itu berada dalam industri yang kompetitifnya tinggi, itu akan cenderung menghindari atau lebih rendah terlibat dalam polusi, karena untuk mempertahankan legitimasi dari pemangku kepentingan eksternal. Jadi untuk memperoleh penerimaan dari pemangku kepentingan eksternal itu, mereka lebih cenderung mematuhi dan lebih peduli terhadap lingkungan. Sehingga dalam penelitian ini hipotesisnya adalah keberadaan kompetisi industri itu memperlemah hubungan antara keangkuhan CEO dengan Firm Pollution. Kemudian untuk metodologinya, penelitian ini menggunakan mengukur Firm Pollution dengan menggunakan pollution list yang diperoleh dari Institute of Public and Environmental Affairs. Kemudian dalam penelitian ini CEO Hambrisnya itu diukur dengan menggunakan kata-kata yang berada di media. Ya, ini menggunakan media coverage, di mana ketika media itu memberitakan bahwa CEO itu confidence, optimist, not confidence, not optimist, cautious, frugal. Nah, di sini CEO Hambris itu dihitung dengan menggunakan total kata yang dia itu mencerminkan confidence, yaitu kata ini, kemudian dan menggunakan kata yang tidak mencerminkan confidence atau mencerminkan konservatif, yaitu kata not confidence, not optimist, caution, frugal, or konservatif. Kemudian CEO Hambrisnya itu diperoleh dari selisih antara kata yang dia itu mencerminkan confidence dan selisih dan kata yang mencerminkan konservatif. CEO Hambris dihitung dengan menggunakan variabel kontinu dari -1 sampai 1. Kemudian untuk state ownership itu diperoleh dari dummy variabel, ketika dimiliki oleh pemerintah itu 1, kalau enggak berarti 0. Kemudian koneksi politik juga, ketika CEO itu menjabat sebagai orang pemerintahan itu di dummy 1, dan ketika tidak itu di dummy 0. Kemudian untuk industri competition itu dihitung dengan menggunakan for large firm dibagi dengan total sales yang berada di industri yang sama. Kemudian penelitian ini juga memasukkan beberapa variabel kontrol, yaitu CEO demografi, firm karakteristik, dan corporate governance. CEO demografi diwakili oleh CEO tenure, CEO gender, dan CEO age. Kemudian karakteristik variabel
untuk perusahaan itu diwakili oleh Form H, Financial Performance, Organizational Slack, dan Industry. Kemudian untuk Corporate Governance yaitu Leadership Structure, Board Independent CEO. Ya, terus selanjutnya yaitu untuk menguji hipotesis. Kita langsung ke regresinya. Nah, di sini untuk regresi pertama yaitu ketika hanya diikutkan kontrolnya saja. Kemudian yang ini ketika diikutkan CEO Hambrisnya saja. Nah, yang ini ketiganya ikut. Yang ini itu ketika ada moderasi. Dimoderasikan CEO Hambris dengan masing-masing variabel moderasi. Hasilnya adalah keangkuhan CEO itu berhubungan positif signifikan dengan convolution. Kemudian yang di sini sebelum diinteraksikan moderasinya yang signifikan yaitu state ownership. Kemudian ketika diinteraksikan itu yang signifikan justru koneksi politik dan industri competition. Sementara untuk state ownership-nya itu tidak signifikan. Ini adalah gambar ketika perusahaan itu berada di koneksi politik. Nah, ketika koneksi politiknya rendah, maka hubungan antara CEO Hambris dengan convolution itu lebih rendah juga. Kalau dia berada di high political connection itu hubungannya semakin meningkat. Tapi kalau berada di low political connection itu hubungannya semakin menurun. Sementara untuk industrial competition itu ketika berada di high industrial competition itu dia hubungannya menurun, ketika berada di low industrial competition itu hubungannya meningkat. Kemudian ini merupakan robustness test. Di sini dilakukan dua pengukuran yang berbeda kalau enggak salah. Yang pertama yaitu dengan menggunakan ini, jadi dibagi menjadi 3, CEO yang berada di top quartile dan CEO yang berada di bottom quartile itu diberi -1, sementara CEO yang berada di top quartile itu diberi 1, dan ketika tidak masuk keduanya itu diberi 0. Nah, hasilnya adalah seperti ini, bahwa hubungan CEO Hambris dengan convolution itu tidak signifikan, kemudian untuk SO-nya itu signifikan negatif, dan CEO Hambris yang dimoderasi oleh political connection dan industry competition itu signifikan juga. Kemudian ini jika menggunakan salary based measure untuk pengukuran CEO Hambris. Hasilnya yaitu ketika CEO Hambris dengan convolution itu tidak signifikan, ketika dimoderasi oleh political connection dan industry competition itu signifikan. Selanjutnya yaitu Heckman. Pengukuran Heckman-nya ini dia menggunakan instrumental variabelnya yaitu font size, cash, indir, dan state share. Nah, kemudian yang step 2-nya itu hasilnya yaitu CEO Hambrisnya itu signifikan positif, yang dimoderasi itu yang signifikan hanya CEO Hambris yang dimoderasi oleh industrial competition. Nah, untuk IMR-nya sendiri atau MILS-nya itu yang model 13 itu signifikan, sementara yang lainnya tidak. Sudah, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Yuli. Terima kasih. Oke, terima kasih Nurul atas presentasinya. Ini topik baru nih ya kayaknya kalau di dunia akuntansi nih. Kayaknya masih belum banyak ya. Ya. Oke, teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, silakan disampaikan. Saya. Silakan. Ya. Oke, terima kasih presentasinya Mbak Nurul.
Kalau dilihat dari teori yang digunakan dalam paper itu, dia menggunakan upper echelon theory. Padahal kalau kita lihat penggunaan variabel dari CEO Humphreys itu lebih mengacu pada dissonance cognitive theory, yang mana untuk dissonance cognitive theory itu menguji dari sisi psikologis dari seorang CEO terhadap perilakunya di sebuah perusahaan. Nah, kalau menurut dari Mbak Nurul sendiri, apakah ada keterkaitan antara cognitive dissonance theory dengan topik dalam paper ini? Itu yang pertama, Mbak. Oke, aku jawab dulu ya. Eh, aku baru dengar sih kalau ada teori lain, yaitu apa tadi? Cognitive dissonance theory. Nah, itu. Kalau boleh tahu, itu kalau semisal diterapin di perusahaan itu, dia bilangnya gimana? Teori itu bilangnya gimana? Nah, jadi teori itu mengatakan bahwa sebuah teori dalam psikologi sosial yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Oh, iya. Jadi kalau dalam penelitian ini, kalau menurut aku sendiri itu lebih tepat jika menggunakan upper echelon theory. Karena apa? Karena penelitian ini itu kan ingin menguji apa ya, keangkuhan CEO, sifat keangkuhan CEO itu dia berpengaruh nggak sih dalam pengambilan strategis perusahaan. Dalam pengambilan strategis perusahaan ini, salah satunya yaitu keterlibatan perusahaan dalam foam pollution itu. Sementara kalau dari teori yang tadi kamu sampaikan itu nggak ada hubungannya sama si CEO itu dalam mengambil keputusan di perusahaannya, tetapi bagaimana CEO itu bersikap untuk mengurangi ketidaknyamanan dia gitu kan. Jadi kalau menurutku itu beda sih dan kurang tepat kalau diterapin dalam artikel ini. Oke, Mbak Nurul, terima kasih atas jawabannya. Nah, terus yang kedua, mengapa dalam paper ini tidak menggunakan model regresi two-stage regression model? Oh, ada. Di sini two-stage regression model itu yaitu model Heckman itu sebagai model robustness yang mendukung hasil temuan utamanya. Oke. Ini Oke, terima kasih. Mbak Nurul atas penjelasannya. Mills. Bukan terusnya. Instrumental. Oh, instrumennya ini Mas, form size, case, indir, dan state share. Ada 4. Ini bukan kontrol ya? Bukan. Oh, prosesnya gitu. Aku boleh lihat kontrolnya apa? Kontrolnya ini. Ini. Indir itu maksud apa? Kenapa? Itu kenapa ada indir lagi? Oh, itu yang di Heckman ya? Ini stack pertama. Ini stack pertama. Regresi awalnya apa? Regresi awal. Regresi awalnya ini. Itu udah ada indir. Indir sebagai kontrol. Jadi indir sebagai kontrol harus dimasukkan menjadi ini ya? Menjadi ini Instrumen juga. Instrumen sebentar. Ini. The independent. Ya ini itu dia yang dipakai untuk instrumental variable. Yaitu ada log value dari number of employee, cash, kemudian ada indir yaitu independent director ratio, kemudian ada percentage of SO, kepemilikan pemerintah, yang dia itu dihubungkan, diuji. Jadi dependennya kan awalnya itu apa ya tadi? Independennya itu awalnya CEO Humphreys ya. Nah itu kan harusnya jadi dependent kan di stack pertama CEO Humphreys itu. Oh iya. Yang pasti. Tapi di sini kok
dependent variabelnya form pollution dummy ya. Sebentar. Itu bukannya regresi normal ya, regresi biasanya. Bukan ini. Nah, form pollution dummy. Harusnya bukannya CEO Hambris kan? Harusnya. Tapi juga makanya kalau melihat Hackman itu ada beberapa yang kita pakai teman-teman yang khusus itu kita lihat Hackman yang lain itu kayak ini udah baik. Halo Mbak Nadia. Mungkin Mbak Nadia bisa bantu. Kalau misalnya itu nggak apa sih, itu mungkin buat Ya, halo gimana? Iya Mbak, jadi di Ya. sini itu kan independennya CEO Hambris, dependennya firm pollution kan Mbak. Nah, kenapa Hackman-nya itu yang first take itu dia dependennya kok firm pollution dummy ya Mbak? Maksudnya harusnya bukannya CEO Hambris ya Mbak, yang jadi dependent di firm stake, first take. Oke, I see. Form pollution tapi dependennya ini ya. Itu tadi kontrol ya, kayak form size case itu sebenarnya kontrol ya? Bukan. Bukan. Iya. Kontrol ya. Terus jadi Aduh, aku Jadi- juga kurang tahu. Kalau ini masih mungkin Mas Fajar masih coba rapat. aku sambil Oke, baca. nanti ya mungkin jadi buat Di- bahan diskusi aja ya, buat apa namanya, pertanyaannya. buat yang nonton juga. Ya, kenapa kok sebenarnya aku yang permasalahan cuma Injil aja sih. Jadi itu di waktunya ada. Terus waktu dia diregresi kan dia juga ikutin nggak kontrolnya Injil itu? Nggak dia di apa second stage-nya itu ikut juga. Oh, iya. Ini. Jadi ada dua variabel, Atau mungkin pengukurannya beda ya? ada. Tapi kalau misalnya sama, semua sama. Nggak tahu ya. Sebentar. Ini kan yang instrumental itu pakai independent director ratio. Sama. Injil ada director. Independent director. Oh, ini mungkin Mas. Mana? Yang ini itu dia pakai board independent CEO. Kira-kira sama itu sih sama. Beda. CEO kan ketuanya nggak sih? Iya, Kalau direktur Iya, semuanya. direktur. Kayak direktur keuangan. Iya, kalau CEO kan direktur utama. Oh, jadi definisi Injilnya beda. Iya kayaknya. Oke, nanti dulu ya. Iya. Oke, mungkin ada yang lainnya. Oke, mungkin belum. Aku aja deh mau tanya. Ini CEO Hambris ini kayaknya bagus ya. Maksudnya kayaknya baru, mungkin nggak banyak ya yang di akuntansi yang tentang ini. Kayaknya bisa jadi variabel apa ya? Variabel dengan topik baru lah. Penelitian dengan topik baru. Nah, ini tadi pengukurannya berarti pakai text analytic, betul nggak? Iya, pakai teks analitik. Boleh dilihatin nggak? Ini kalau di paper ini dia pakai media sih Mbak. Tapi kalau yang di paper lain itu ada yang pakai annual report di bagian laporan direksi. Oke, I see. Itu berarti dia bakalan cari teks analitik dengan menggunakan cara teks analitik dia. Dia mencari kata-kata Ini confidence dia. Confidence, confident, optimistic gitu kan. Terus sama konservatif. Yang konservatif. Ya, not confident, not optimistic, cautious, frugal dan konservatif. Oke. Terus habis gitu dia bakalan dihitung. Iya, dicari selisihnya. Oke. Dicari selisih itu maksudnya dicari selisih jumlahnya gitu kan? Iya, dikurangi antara yang kata-kata yang menunjukkan confidence dengan kata-kata yang menunjukkan konservatif. Itu dikurangi. Oke, terus Dibagi dengan total kata di keduanya. Oh, ini ya kayak nyari
presentasinya gitu ya, presentase dari kata-kata confidence gitu nggak sih berarti? Iya, makanya ini kan rentangnya -1 sampai 1. Oke, 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 oke. Oke. Kalau di penelitian lain juga sama, dia nyari pakai kata-kata kayak gini. Iya, sama. Tapi ada juga, jadi kalau di paper satunya, itu aku lihat ada 3. Yang pertama itu dicari di koran. Dicari di Oke. koran. Nah, yang kedua itu dicari dari banyaknya award penghargaan yang diterima oleh CEO. Semakin banyak penghargaan, keangkuhannya itu semakin tinggi. Oke, Nah, masuk yang akal. ketiga itu dicari sama kayak ini, tapi kalau ini dari media, kalau di penelitian satunya itu dari CEO letter yang ada di annual report. Oh, kalau di media itu berarti semakin banyak dia diberitakan gitu ya? Atau Enggak, kalau ini ya Oh, di media kata-katanya. tapi pakai kata-kata ini gitu. Kalau senang kepu. Oke, berarti kalau misalkan dia tidak di media itu dia nggak ngungkapin kata-kata ini berarti 0. Iya. Oh, oke, oke. Kalau di paper lain juga ada yang pakai laporan direksi gitu Iya, ya. itu lebih mudah sih pengukurannya. Iya sih, lebih mudah kalau misalkan pakai kalau dari koran itu mungkin juga bias ya, biasanya udah cukup gede gak sih? Karena koran edisi berapa, koran terbitan mana, Belum tentu ada semua belum tentu CEO ada kan. semua, Iya, berarti kayak dan nyarinya juga akan susah. mengukurnya itu tergantung apa kata editornya koran gitu. Iya, betul. Soalnya kadang koran kan, kalau dari koran atau media gitu kan bisa jadi itu bukan pernyataan yang dibikin oleh si CEO itu CEO. sendiri. Iya. Kalau di koran bisa jadi itu editornya yang bikin meskipun itu informasinya dari si CEO. Iya, benar. Ada kelemahannya nggak? Kelemahannya apa? Mungkin udah diskusi. Di Oh, bagian di limitasi ya. limitasi ya. Sebentar. Tapi kayak bagus ya sih, tapi cukup banyak biasanya juga kayak masculinity. Iya, tapi mungkin dia pakai ini jadinya, pakai headband tadi. Buat memastikan. Dan juga pakai ada lagi kan robustness selain Hackman tadi yang diukur dengan menggunakan 2 pengukuran yang berbeda. Oh, iya. Salary dan satunya apa tadi? Semakin banyak gaji gitu. Sebentar. Semakin banyak gaji. Remunerasi. Oh, dia semakin sombong gitu Ini kali ya. salary based measure. Salary based measure. Oh, oke. Oh, berarti semakin banyak gaji dia semakin sombong. Semakin banyak penghargaan dia semakin sombong Iya. mungkin gitu ya, bisa jadi. Semakin banyak gaji dia sombong, oke. Masih apa ya? Nyambung lah ibarat. Terus kalau misalkan Sama dikategorikan ini. oke. Cuman aku sejujurnya masih belum terlalu ngeh sih. Kenapa dia membandingkan antara kata-kata confidence dengan konservatisme? Hubungannya apa confidence dan konservatisme? Ini mengikuti penelitian sebelumnya. Oke. Masanya tadi kan ada mengikuti podcastnya. Selain itu juga mikirku itu kan kita melihat tingkat apa ya, tingkat keangkuhannya gitu kan, Mbak. Berarti kalau misalnya normalnya itu CEO, kalau CEO konservatif itu segini, terus kalau yang over apa sih namanya angkuh itu segini, itu dia berada di tingkat keangkuhan yang mana gitu. Over habis dia. Iya, kayak gitu. Kalau over habis berarti dia di atas Satu kan, rata-rata. iya satu yang Di atas apa? nol ya. Tingkatnya itu. Di atas 0, Ci. Tadi kan ngomongnya min 1 sampai 1. Iya, min 1 sampai Kan 1. rasio. Oh, iya bisa. Coba cek mana? Apa? Limitasi ya? Enggak diungkapin sih kayaknya. Di conclusion-nya nggak ada. Ini. Itu limitasinya. Ini lebih ke polusi, noise pollution. Aku kemarin udah nyoba ini sih, coba buka ini, tapi ternyata harus berlangganan. Dan itu negara lain ya sih? Iya, Cina. Indonesia nggak ada tuh? Nggak ada. Kayaknya Indonesia nggak ada ya? Belum. Tentang pollution. Pollution list itu maksudnya daftar perusahaan yang menghasilkan polusi besar gitu? Iya, ini Mbak. Oke. Ini. Jadi kayak tingkat berapa banyak perusahaan itu apa ya, kayak peringkat gitu Mbak. Iya. Kayak penghargaan, tapi ini dalam hal polusi. Polluters. Ini apa? Masalahnya SIC-nya mana? Aturannya?
Semua. semua. Perusahaan jasa gitu sebenarnya. Indonesia nggak ada kayaknya. Nggak ada. Pengukuran Kalau polusi. jasa polusinya apa? Tapi nggak ada peringkatnya kayak gini. Iya Kalau deh. misalkan polusinya diukur sama indeks PM apa tingkat PM2 apa udara PM 2,5 kalau nggak salah itu bisa atau enggak? Apa itu? View. Aku belum tahu sih. Oh, indeks itu Tingkat apa? ukuran apa kadar polusi di suatu daerah gitu. Oh, pakai daerah gitu ya. Tapi kan ini Mm-mm. ukurannya kan perusahaan. Itu Ya, iya bisa sih. Tapi maksudnya dia ngukurnya berarti bukan Dari perusahaannya, iya kayak kota ya. iya per kotanya. Nah, jadi Nah, tapi kalau misal di satu daerah itu rata-rata berarti jiwa sombong. nggak gitu maksudnya. Aku mikirnya kayak ya kalau misal satu perusahaan dia itu bergeraknya di bidang yang tidak terlalu banyak menimbulkan polusi. Terus kayak di Gresik gitu kan. Iya, kan campur-campur sih. Orang. Iya, di area industrinya. Tapi dia dinilai sama kan. Ya, intinya yang dicari bukan Polusi bukan peringkat Iya, per perusahaannya. Oke, nice. Atau mungkin dari alat produksinya juga bisa. Emang udah Susah. di-disclose. Susah sih kalau alat produksi. Disclose jarang. Informasinya kurang. mungkin Kecuali belum. kalau mau wawancara gitu mungkin. Iya. Iya. Itu pun effort gak sih? Mungkin kalau future research-nya bisa Iya. ini kali ya, bisa kayak dikaitin sama CSR, ya nggak sih? ESG. ESG disclosure, terus tapi nggak harus terkait dengan lingkungan juga sih. Cuman kan mungkin akhir-akhir ini lingkungan jadi bahan apa ya, Menarik. bahan yang menarik di penelitian gitu kan. Oke, nice. Atau bisa juga yang dari ini peringkat dari Kemen LHK itu bisa mencantumkan untuk indeks ini polusi masing-masing perusahaan. Itu juga bisa. Itu maksudnya gimana tuh? Jadi perusahaan yang masuk dalam kategori yang peringkatnya Kemen LHK, dia mewajibkan untuk mendisclose itu di ukuran polusinya di setiap perusahaan. Oh, mungkin berarti bisa dilihat polusi per perusahaan kalau di Indonesia itu yang masuk situ ya. Coba aja nanti Iya. lihat datanya Tadi? kayak gimana. Apa view? Gimana tadi melihatnya yang indeks polusi di Indonesia? Di apa? Karena itu enggak peringkat yang emas sampai dengan perak gitu, mungkin bisa masing-masing perusahaan itu mendisclose-nya di sana. Jadi intinya kita itu tuh ada beberapa perusahaan yang dia masuk ke Kemen. Itu Apa ya? saran untuk perusahaan atau ini untuk future research. Jadi Bukan maksudnya di Indonesia itu udah diterapin ada undang-undangnya kalau perusahaan A, B, C, D, E misal harus mengungkapkan polusi ya, per perusahaan gitu atau baru dirancang dan aturan ini belum diberlakukan. oh enggak, ini pikiranku sih, opini Oh. itu. Oh alah, kirain udah diberlakukan. Bisa kan? Bisa. Oke. penelitian kualitatif berarti ya? Jadi aku kemarin itu sempat tahu juga kalau ada peraturan terbaru bahwa pemerintah kan lagi gencarnya Pajak ini karbon. ya, bukan tanggung jawab sosial dan CSR. lingkungan ya itu, dan tahun 2021 itu diberlakukan undang-undang yang BUMN itu harus mengungkapkan CSR-nya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi itu baru banget sih tahun 2021. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau ditanyakan, aku tutup aja kali ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir gitu ya, teman-teman yang sudah berdiskusi terkait dengan CEO Hubris ini. Dan terima kasih juga kepada Nurul gitu ya, presentasinya ini bagus banget sih, memberikan kita insight-insight baru tentang topik-topik apa sih yang belum banyak
apa ya, belum banyak diteliti ya, terutama di bidang akuntansi gitu ya. Salah satu contohnya kayak si Habris ini kan kayaknya masih baru kita from pollution juga kayaknya belum terlalu banyak gitu ya penelitian ini di Indonesia. Mungkin bisa dijadikan apa ya, inspirasi untuk future research-nya. Oke, terima kasih semuanya. Aku tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.